Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Pak Minanur Rahman selaku pengampu mata kuliah Public Speaking. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga dapat melaksanakan atau dapat mengerjakan tugas yang telah diberikan, yaitu tugas UTS Public Speaking. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan sedikit tentang kenapa kita harus perlunya mengkaji tafsir. Ya. Langsung saja kita ke pembahasan. Dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan dasar-dasar akidah, yaitu kaidah-kaidah syariah dan hukum, serta atas perilaku menuntun mereka ke jalan yang paling lurus dalam masalah-masalah itu. Terkadang menyerahkan perincian-perincian itu kepada sunnah atau hadis, dan terkadang menyerahkan kepada akal orang-orang muslim. Tidak heran jika sekian banyak lafaz atau ayat-ayat Al-Quran itu membutuhkan tafsir. Perlu ditafsirkan ayat-ayat Quran karena ada susunan kalimat singkat tapi luas pengertiannya. Dalam lafaz yang sedikit dan singkat saja terhimpun sekian banyak makna. Di samping itu, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dengan segala keragaman peristilahan dan uslub yang terdapat di dalamnya. Ada yang jelas, ada yang berupa kiasan, terus ada yang berbentuk umum dan berbentuk secara khusus. Ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas, dan ada yang dapat dipahami dengan isyarat, dan ada yang dipahami dengan ibarat. Ada yang hakiki dan ada yang majazi. Manusia juga ada saling berbeda dalam tingkat pemahaman dan pengetahuannya. Di antara mereka ada juga yang tidak mampu memahami kecuali makna zahir yang mudah dan dangkal. Ada juga yang mampu menyelami dan memahami maknanya yang jauh dan dalam. Di samping itu, Al-Quran sendiri turun dengan berbagai macam sebab dan latar belakang. Ada sebab nuzul tertentu yang dapat mengantarkan ke makna yang dikehendaki sehingga diperoleh pemahaman yang benar. Jadi tidak ada nuzulul Quran, ya turun-turunnya Al-Quran. Karena sebab itu manusia sangat membutuhkan tafsir Al-Quran agar dapat memahami dengan baik, tidak salah, dan mengamalkannya dengan baik pula. Seperti dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 82 yang menganjurkan mengajak berpikir dengan Al-Quran dengan baik dan mengambil pelajarannya, mengambil hikmahnya, agar orang-orang mukmin dapat melaksanakan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran.
dan berpikir tegak melaksanakan hukum-hukum dalam menegakkan kehidupan di sekitarnya berdasarkan asas dan cahayanya. Banyak sekali perintah Allah dalam Al-Quran kepada hamba-hambanya agar mereka mengambil pelajaran dari berbagai perumpamaan dalam Al-Quran. Semua itu menunjukkan bahwa mereka harus mengetahui takwil dan tafsir ayat-ayat Al-Quran untuk diketahui oleh kaum muslimin. Namun mustahil orang yang diperintah itu mengetahui isi Al-Quran kalau dia tidak mengetahui makna Al-Quran tersebut. Nah, untuk mengetahui isi Al-Quran perlu memiliki pengetahuan bahasa Arab dan ilmu yang terkait dengan bahasa Arab. Ini ada seorang tokoh yaitu At-Tabari meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Ia berkata, siapa saja yang membaca Al-Quran lalu dia tidak menafsirinya, maka dia layak bagaikan orang buta atau seperti orang Badui. Unsur lain menguatkan kebutuhan tafsir adalah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam memahami isi Al-Quran sejak zaman Nabi hingga zaman sekarang. Ini ada contoh yaitu Adi bin Hatim bintai salah dalam memahami lafaz khaitul abyad sebagai benang putih dan khotul aswad sebagai benang hitam. Ini sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dan makan minumlah kamu sehingga terang kepadamu benang putih dari benang hitam dari fajar, kemudian sempurnakanlah olehmu puasamu hingga malam. Adi bin Hatim, sahabat Rasulullah, memahami benang putih dan benang hitam ini menurut harfiahnya saja, sehingga Nabi Muhammad menjelaskan bahwa yang dimaksud benang putih adalah siang hari dan yang dimaksud benang hitam adalah malam hari. Adapun perbedaan antara tafsir dan terjemah, yaitu tafsir itu berarti secara etimologi tafsir ialah menjelaskan, menerangkan, menampakkan, menyibak, dan merinci. Terus tafsir diambil dari bahasa Arab yaitu fassara yufassiru tafsiron. Fassara yufassiru tafsiron yang artinya menjelaskan. Pengertian inilah yang dimaksud di dalam lisanul Arab, yaitu membuka sesuatu yang tertutup. Pengertian tafsir secara bahasa ditulis oleh Ibnu Mahdur ialah membuka dan menjelaskan maksud yang sukar dari suatu lafaz. Pengertian ini pula lah yang diistilahkan oleh para ulama tafsir dengan menjelaskan dan menerangkan. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tafsir diartikan dengan keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran. Terus menurut Al-Jarjani dalam At-Ta'rif At-Tafsir adalah menjelaskan makna Al-Quran baik segi urutannya, segi kisahnya, atau sebab turunnya atau asbabun nuzul, dengan mengemukakan kalimat yang menunjukkan pada makna secara terang. Sedangkan pengertian terjemah secara bahasa yaitu menyalin atau memindahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya, atau
istilahnya mengalih bahasakan lah. Jadi dialihkan yang tadinya Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, lalu diterjemahkan, mengalih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, atau ya mengalih bahasakan lah. Kalau mau diterjemahkan ke bahasa Jawa, berarti kita mengalih bahasakan ke dalam bahasa Jawa. Terus perbedaan antara tafsir dengan terjemah, yaitu tafsir yang pertama, tafsir selalu ada keterkaitan dengan bahasa asalnya dan tidak mesti adanya pemindahan bahasa. Jadi tafsir itu belum tentu hanya mengalihkan bahasa. Sedangkan terjemah terjadi perpindahan bahasa ya, seperti tadi pengertiannya terjemah, mengalihkan bahasa dari bahasa pertama ke bahasa terjemah. Bahasa pertama tidak melekat pada bahasa terjemah. Terus perbedaan yang kedua antara tafsir dengan terjemah, yaitu tafsir itu harus dilakukan apabila usaha menerangkan makna ayat baru dapat dicapai dengan penguraian secara meluas. Sedangkan terjemah tidak boleh penguraian melebihi dari sekedar pemindahan bahasa. Berarti kalau terjemah itu hanya mengalih bahasakan ya. Kalau tafsir itu kan menguraikan ayat-ayat tersebut. Terus yang ketiga, perbedaannya antara tafsir dan terjemah. Kalau tafsir adanya usaha menerangkan masalah, baik keterangan secara ijmali, secara garis besar maupun secara terperinci ya. Sedangkan terjemah dituntut terpenuhinya semua makna dan maksud yang ada di dalam bahasa yang diterjemahkan. Terus perbedaan tafsir dan terjemah yang keempat, yaitu kalau tafsir pengakuan didapatkan dari orang yang sepaham dan yang membaca hasil penafsiran. Sedangkan penerjemah itu diakui sudah melakukan penerjemahan apabila ia telah berhasil memindahkan makna bahasa yang pertama ke bahasa terjemah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas UTS, yaitu bertema tafsir. Dari saya banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.